Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Dede Risa Nurmayanti SSTP, asal pendaftaran Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan menyajikan sebuah podcast mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pada saat ini saya ditempatkan di bidang pengembangan aparatur sub bidang perjenjangan dan sertifikasi. Yang pertama, tabel analisis isu berdasarkan kriteria. Isu yang pertama yaitu kurangnya sumber daya aparatur di bidang perjenjangan dan sertifikasi memenuhi 3 faktor, diantaranya aktual, problematik, dan halayak, dengan keterangan tidak memenuhi persyaratan. Isu yang kedua, kurang efektifnya pemberlakuan sistem WFH-WFO saat sedang ada kegiatan, memenuhi 3 faktor, keterangan tidak memenuhi persyaratan. Yang ketiga, update data PNS yang sudah mengikuti pelaksanaan PKP, PKA, dan PKN tingkat 2 belum tersedia, memenuhi 3 faktor dengan keterangan tidak memenuhi persyaratan. Yang keempat, sistem input data PNS yang sudah melaksanakan PKP, PKA, dan PKN tingkat 2 masih menggunakan sistem manual, memenuhi 4 faktor, aktual, problematik, halayak, dan layak, dengan keterangan memenuhi persyaratan. Berdasarkan hasil analisis di atas, isu yang memenuhi persyaratan adalah sistem input data PNS yang sudah melaksanakan PKP, PKA, dan PKN tingkat 2 masih menggunakan sistem manual, memenuhi persyaratan karena kelayakannya terpenuhi. Sedangkan isu kurangnya sumber daya aparatur di bidang perjenjangan dan sertifikasi, isu kurang efektifnya pemberlakuan sistem WFH-WFO saat sedang ada kegiatan, dan isu update data PNS yang sudah mengikuti pelaksanaan PKP, PKA, dan PKN tingkat 2 tidak memenuhi persyaratan karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan asas layak. Selanjutnya, saya telah menganalisis menggunakan matriks SWOT. Yang pertama yaitu strength. 1. Kinerja sumber daya aparatur baik. Yang kedua, kualitas pengiriman peserta diklat. Dan yang ketiga, sumber daya aparatur yang berkompeten. Weakness. Yang pertama, sistem update data belum maksimal. Yang kedua, kurangnya sumber daya aparatur. 3. Data update PNS yang sudah melaksanakan diklat belum ada. Yang keempat, kuota peserta diklat yang terbatas. Kemudian, opportunity. Pertama, banyaknya jumlah PNS yang bersedia melaksanakan diklat. Yang kedua, dukungan kebijakan dari pemerintahan dan LAN RI. Threat. Yang pertama, jumlah PNS yang belum diklat dan kuota peserta yang tidak seimbang. Dan kedua, sistem yang berjalan lamban karena masih menggunakan sistem yang manual. Untuk mengembangkan strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk mengambil manfaat peluang yang ada, yaitu kualitas sumber daya aparatur yang baik dan berkompeten. Kedua, sumber daya aparatur selalu mempelajari dan memahami serta mengupdate kebijakan-kebijakan yang baru. Kemudian, mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan dengan cara penambahan kuota peserta diklat yang didukung oleh lembaga yang berwenang. Yang kedua, penambahan jumlah sumber daya aparatur agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian, untuk mengembangkan strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman dengan cara mempertahankan kinerja aparatur meskipun menggunakan sistem yang manual. Dan yang kedua, membuat daftar eselonering PNS menggunakan TMT terlama. Kemudian, untuk mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman dengan cara penggunaan sistem manual dan jumlah PNS yang belum melaksanakan diklat terbilang banyak. Selanjutnya, untuk tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu, dengan isu yaitu sistem input data PNS yang sudah melaksanakan PKP, PKA, dan PKN tingkat 2 masih menggunakan sistem manual. Penyebabnya,
Kurangnya jumlah sumber daya aparatur di bidang perjenjangan dan sertifikasi. Alternatif penyelesaiannya. Nomor 1, menambah aparatur sesuai dengan kompetensi bidang perjenjangan dan sertifikasi. Dengan tahapnya, pertama, menentukan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di bidang perjenjangan dan sertifikasi. Yang kedua, mengajukan penambahan aparatur ke bagian umum kepegawaian dengan hasil yang diharapkan, yaitu aparatur dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Para pihak yang berwenang yaitu Kasubit Perjenjangan dan Sertifikasi, Kabid Pengembangan Aparatur, Kasubag Umum Kepegawaian, dan Kepala BKPSDM. Kemudian, alternatif penyelesaian yang kedua yaitu membuat sistem dengan basis elektronik yang dapat mudah diakses oleh seluruh PNS Kabupaten Subang terkait data PKP, PKA, dan PKN tingkat 2. Tahapan setiap alternatifnya. Yang pertama, merekap data eselonering PNS di Kabupaten Subang yang sudah melaksanakan diklat. Kedua, membuat aplikasi khusus bidang pengembangan aparatur terkait pelaksanaan diklat, dan hasil yang diharapkannya setiap PNS di Kabupaten Subang dapat mengakses data tentang kediklatan dengan mudah. Para pihak yang berwenang yaitu seluruh PNS di Kabupaten Subang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.